Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Tentunya kita bersyukur Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat sehat hingga saat ini. Tentu itu semua oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Sehubungan dengan kerinduan saya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sudah lama rindu menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga, teman-teman yang sudah lama tidak ketemu, bahkan sudah lama tidak pulang kampung. Sehingga saya sangat ingin sekali bertemu dengan keluarga dan teman-teman semuanya untuk menyampaikan firman kepada mereka. Pada kesempatan ini saya menyampaikan firman tentang khotbah viral tanpa nama. Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, di zaman kita sekarang semakin banyak orang ingin namanya viral, ya. Sehingga banyak orang yang membuat TikTok. Kemudian ada yang membuat memposting, dia lompat dari atas ke bawah, bahkan sebaliknya dari bawah ke atas, ya. Ada makan cabai banyak-banyak dan macam-macam. Nah, menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah hidup kita harus viral? Tentu tidak, ya. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 hingga 2, disebut di sana, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Tentu sudah jelas bahwa disebut tadi namanya adalah orang lumpuh, ya. Tentu ini hal yang sangat kurang baik bila mana seseorang kita sebut cacatnya ataupun kelakuannya tidak baik, ya, ibaratnya dia pencuri ataupun dia penipu, kita sebut namanya penipu, pasti ini tidak baik, apalagi ini cacat fisik. Kita tahu bahwa penulis Kisah Para Rasul adalah seorang dokter, ya, yang bernama Lukas. Tapi Lukas sendiri tidak mau menelusuri, ya, sebelum dia mencatat kisah ini dia tidak mau menelusuri siapa sebenarnya nama daripada orang lumpuh ini. Nah, selain daripada tidak disebut namanya, ayatnya juga mungkin jarang kita dengar, bahkan kurang familiar, ya. Para pendeta juga jarang membuat ini sebagai bahan khotbahnya. Nah, mari kita perhatikan mengapa Lukas mencatat kisah ini menjadi sesuatu yang diabadikan di dalam firman Tuhan. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-5, 3-5 dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes, orang lumpuh itu maksudnya, ya, ketika orang lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Bapak Ibu, ada 4 kata yang hampir sama di sini, yaitu lihat dan tatap, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa hampir semua yang viral di sosmed, ya, berusaha mengajak orang melihat dirinya. Bahkan bila perlu, hanya dirinya yang menjadi bahan sorotan atau perhatian di dalam media. Nah, setelah pria itu melihat Petrus dan Yohanes, apa yang terjadi, saudaraku? Kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa ia meminta sedekah. Orang lumpuh itu meminta sedekah, ya. Kenapa ada kata ketika ia melihat, ia meminta? Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dilihat mempengaruhi, ya, memengaruhi tindakan, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita tonton, ya, apa yang sering kita perhatikan. Apalagi di tempat sepi yang tidak ada seseorang melihat kita. Mari kita gunakan waktu itu untuk melihat hal-hal yang baik, untuk menanamkan dalam pikiran dan tindakan kita hal-hal yang baik. Karena apa yang kita lihat sangat mempengaruhi tindakan kita selanjutnya. Nah, apalagi ketika kita melihat di media, selalu kita diajak untuk mengikuti dia, untuk terus melihatnya. Nah, seperti ketika Petrus mengajak orang lumpuh ini untuk melihatnya, Petrus memberikan harapan. Di ayat 4b bunyinya, lihatlah kepada kami, ya. Dalam Kisah 3 tadi ayat 4-5, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami.
Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah, semakin berharaplah pria lumpuh itu ketika Petrus mengatakan, lihatlah kepada kami. Ya. Lalu setelah berharap, tiba-tiba ada apa? Ada sedikit yang tidak enak. Ya. Karena Petrus berkata di dalam ayat 6b, 6a, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Bapak Ibu, tadinya dia sangat berharap, dia sangat antusias menyambut dan melihat respon daripada Petrus ketika Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Tapi ketika dia melihat Petrus, tiba-tiba Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada kami. Sejenak dia mulai sedikit ragu dan tidak berharap apa-apa daripada Petrus dan Yohanes. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, tentu orang lumpuh itu sangat berbahagia, ya. Tiba-tiba hidupnya mulai seperti disinari oleh sinar kebahagiaan, ya. Ternyata Petrus dan Yohanes bukan PHP, ya, bukan pemberi harapan palsu. Kemudian ada poin yang berikut, saudaraku, yang kita mempelajari, ya. Ada poin penting dari ayat 3 ini, yaitu bila mana kita mau menolong orang lain, berikanlah apa yang ada pada kita, ya. Jangan tunggu ada yang belum ada, ya. Sering sekali kita berpikir, kasihan dia, tapi nantilah tunggu ada uangku, nantilah suatu saat. Nah, ini hal yang perlu kita perubahi, bahwa Petrus di sini kita lihat bahwa dia memberikan apa yang ada padanya. Itu artinya kita juga tidak harus memberikan materi. Kalau emas dan perak tidak ada pada kita, berikanlah apa yang terbaik. Mungkin boleh saja senyuman, ya. Bapak Ibu dan saudaraku dikasih Tuhan, senyuman sangat berharga. Ketika kita berpapasan, ketika kita bertemu dengan seseorang walaupun kita tidak kenal, ketika kita senyum kepadanya, dia sangat Dia sangat senang. Bahkan kita juga begitu. Ketika seseorang senyum kepada kita walaupun kita tidak kenal, maka kita akan Kita akan berbahagia. Nah, mungkin saya juga sering senyum ketika di persimpangan jalan atau ketika berpapasan dengan seseorang, sementara teman kita yang berpapasan ini salah posisi. Nah, mungkin seharusnya kita marah, tetapi ketika saya senyum, suasana sangat Dia pun sambut dengan senyuman, sehingga suasana sangat menyenangkan, ya, sangat berkesan. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita lihat ketika pria lumpuh ini diberikan pengharapan, kemudian dia dibantu akan disembuhkan, ya, dalam nama Yesus orang Nazaret itu sembuhlah. Akhirnya Akhirnya pria lumpuh itu sangat berbahagia. Dalam Kisah Para Rasul 3:7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kembali kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ya, tadi kita sudah pelajari poin yang pertama adalah bahwa kita memberikan tidak harus menunggu menunggu ada yang belum ada, tapi berikanlah apa yang ada. Nah, poin yang berikutnya adalah ketika Petrus mengucapkan doa atau kata-kata dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berdirilah. Dia tidak hanya mengucapkan kata-kata, tapi dengan tindakan dia membantu orang lumpuh itu berdiri, dan orang lumpuh itu pun berdiri, ya, dan dia sangat berbahagia. Nah, kemudian kita baca di dalam ayat 8 hingga 9, bunyinya, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat dan melakukan, bahkan mengucapkan sesuatu setiap hari, perbuatlah, lakukanlah, dan ucapkanlah yang terbaik, sehingga orang memuji Tuhan, orang memuliakan Tuhan oleh karena tindakan, perkataan, dan juga apa yang kita selalu
lakukan. Nah, tentu di akhir 2023 ini, bahkan nanti di awal 2024 akan semakin banyak orang muncul di permukaannya. Bahkan mulai sekarang sudah mulai bermunculan di media sosial, bahkan datang ke rumah-rumah atau ke pertemuan, membagikan uang, memberi perhatian, ya, tentu dengan tujuan dan motif yang bermacam-macam, ya. Ada yang supaya viral, ada yang supaya dipilih, ya, ada yang supaya didoakan, dan juga ada juga ya ada yang supaya dapat uang lebih banyak. Bahkan di zaman kita banyak orang bilang bahwa kita sedang berada di zaman pamer, ya. Sekarang dunia pamer katanya. Nah, apakah kita harus pamer, saudaraku? Apa tujuan motif kita untuk pamer? Ya, jika kita pamer supaya dipuji orang, supaya dianggap wow gitu, supaya dianggap ada pengakuan yang luar biasa untuk kita harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita berusaha untuk menyaingi Tuhan. Bila kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang, maka kita sedang menyaingi Allah. Kita sedang mencoba menyamai Allah, ya. Jadi hati-hati dengan pamer, ya. Saya rasa pamer itu sudah pasti negatif lah. Berbeda dengan menunjukkan dan membuktikan, ya. Kalau menunjukkan dan membuktikan tidak harus pamer, ya. Pria lumpuh tadi memang menunjukkan, melompat, berjalankan kemari serta memuji Allah. Dan pertunjukan itu bukan supaya dia viral atau dia pamer, ya, atau dipuji orang, tapi supaya orang lain juga memuji Allah. Karena dia melompat berjalan kemari itu sambil memuji Tuhan, bukan sambil menunjukkan kebolehannya, ya. Tapi walaupun dia tidak ingin viral, walaupun dia tidak ingin terkenal, tetapi Tuhan membuat dia viral, ya. Tuhan membuat dia terkenal, ya. Kita lihat nanti di ayat berikutnya, ya. Dia melonjak kemudian berjalan kemari, mengikuti Petrus kemari, ya. Terlebih kepada tujuan daripada Petrus yaitu kepada Allah, ya. Kita juga harus dilihat orang, tapi yang dilihat adalah Tuhan dalam diri kita, ya. Biarlah kemuliaan Tuhan yang dilihat orang dari diri kita, bukan kebolehan kita, bukan kemampuan kita, bukan harta kita, ya. Jadi lakukanlah yang terbaik tanpa harus dilihat orang. Pada akhirnya tanpa sengaja akan terlihat di permukaannya, sama seperti Bapak yang lumpuh ini. Tetapi walaupun tidak kelihatan oleh mata manusia, percayalah, Sang Pemberi yang kita lakukan dan rasakan itu pasti membalaskan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sepintas kita melihat, saudaraku, Bapak Ibu, bahwa kisah ini sungguh sangat sederhana, namun banyak sekali poin penting yang terkandung dalam kisah ini, ya. Poin yang pertama yang berikut adalah sosok Petrus, ya. Petrus adalah orang pengkhianat sebelumnya. Dia ceroboh, kalau bahasa Koreanya dia pongor-pongorong lah begitu, ya. Kemudian ketika kita melihat saat dia menyembuhkan orang lumpuh ini, kita dapati bahwa dia tidak mau larut dalam rasa bersalahnya. Dia tidak mau kesalahan yang selama ini membuat dia terhalang untuk berbuat baik, bahkan menyembuhkan orang lumpuh ini. Nah, ini juga menjadi motivasi bagi saya, Bapak Ibu, di dalam menyampaikan firman Tuhan saat ini, ya. Karena saya sadar saya adalah orang yang berdosa, yang sedang bertobat, ya. Saya banyak kekurangan, tapi saya mau terus melangkah. Saya tidak mau keterbatasan saya menghalangi saya menjadi media Tuhan untuk membagikan firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bahwa Petrus tidak meninggikan diri, ya, walaupun dia menjadi media Tuhan, memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh ini, dia tidak meninggikan diri, ya. Justru kita melihat di sini dia tidak mengharapkan pujian. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Petrus di sini kita lihat dia ingin memviralkan Yesus, ya.
Yesus yang ingin diviralkan, bukan dirinya. Bahkan di ayat selanjutnya, bila mana kita baca di dalam Kisah 3 ayat 12 bagian B, hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Nah, bahkan di ayat 16 dikatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nah, tentu kita lihat di sini bahwa kerendahan hati daripada Petrus, ketika ingin meninggikan dirinya, dia menyampaikan kata-kata, jangan kalian berpikir bahwa kami yang menyembuhkan orang lumpuh ini. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang berikutnya, pria lumpuh ini, ya, ini dapat kita pelajari dengan baik, Bapak Ibu. Ya, pernahkah kita membayangkan apa yang dialami pria lumpuh, ya, paruh baya ini? Ya, tentu referensi Alkitab mencatat bahwa pria lumpuh ini pada saat itu berumur 40 tahun. Ya, ya, kita hanya tahu bahwa kalau dia lumpuh sejak lahirnya selama 40 tahun, ya, setiap hari dibawa ke pintu gerbang Bait Allah. Saya ingin sampaikan melalui kisah ini pesan yang sangat baik untuk kita hidupkan, ya, karena kita sering hanya melihat keberhasilan seseorang, kita sering melihat kesuksesan dan kebahagiaan seseorang, kemudian kita seperti iri, ya, kita seperti iri hati melihatnya. Kalau bahasa Mandarinnya mengapian, ya, kita sering mengapian. Lalu kita berkata, Tuhan tidak adil. Mengapa dia kaya, saya miskin? Mengapa dia bahagia, kami tidak? Ya. Inilah yang membuat kita terkadang kurang bersemangat dalam bekerja. Kita selalu melihat keberhasilan seseorang, kita selalu melihat kebahagiaan orang tanpa kita ingin tahu, ya, tanpa kita mau tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rasakan sebelum mereka menikmati kesuksesan dan kebahagiaan itu. Tentu kita tahu, ya, apa di balik kesuksesan Ronaldo dan Messi, ya, bintang-bintang atlet dunia. Mereka berhasil tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada latihan yang sangat keras dan kontinu melebihi orang lain. Itu sebabnya dia bisa tampil di atas rata-rata. Nah, tahukah kita di balik kesuksesan seorang pengusaha? Tentu ada kerja keras di sana, ada komitmen yang sungguh-sungguh, ada bahkan bisa jadi mereka pernah menahan lapar dan menahan selera demi menggapai kesuksesan itu. Nah, tahukah kita di balik kebahagiaan rumah tangga yang kita lihat bahagia? Ya, bila mana kita melihat rumah tangga orang bahagia, kita juga harus perlu tanya apa yang membuat mereka bahagia. Ya, tentu tidak cukup dengan tidak selingkuh, ya. Tidak cukup dengan menahan selera. Rumah tangga yang bahagia tentu itu sangat butuh perjuangan, ya, kesetiaan satu dengan yang lain, kesabaran, ya, kasih sayang, perhatian satu dengan yang lain. Itu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Namun kita sering hanya melihat kebahagiaan mereka tanpa peduli apa yang telah mereka lakukan, ya. Itu sebabnya kita mau coba lihat kembali tentang orang lumpuh ini, di balik kebahagiaan yang dia rasakan, ya. Oleh karena dia berbahagia, melonjak-lonjak, ya, berlari, kemudian mengikuti Petrus ke Bait Allah. Tentu semua keluarga pasti berharap orang lumpuh ini, orang tuanya, opunya, ya, bahkan tulangnya, abang-abangnya, ya, nemburunya pasti berharap kalau dia akan lahir sempurna, ya. Tentu keluarga sangat kecewa ketika dia lahir dengan fisik yang tidak sempurna, ya. Bahkan bisa jadi perhatian orang tua kepadanya tidak cukup, ya, ketika dia masih bayi. Kemudian ketika bisa kita bayangkan ketika orang lumpuh ini setelah lahir
Hari demi hari dia semakin besar. Kemudian dia melihat teman-temannya bermain, berlari di halaman. Sementara dia hanya bisa melihat dari pintu jendela ataupun dari pintu rumahnya. Mungkin dia sesekali berpikir, Tuhan tidak adil. Tuhan tidak peduli kepada saya. Kemudian semakin besar dia melihat temannya pergi ke sekolah, dia hanya di rumah. Ya, pada saat itu tentu belum ada TV, belum ada televisi dan HP, ya, apalagi HP tentu jauh lagi. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun dia semakin dewasa. Dia melihat temannya mulai berpacaran, kemudian menikah dan seterusnya. Nah, semakin yakinlah dia bahwa Allah mungkin benarlah tidak peduli kepada saya. Mungkin Allah tidak melihat penderitaan saya. Tetapi Bapak Ibu, setelah dikasih Tuhan, tak lama kemudian atau mungkin 37 tahun kemudian, ya, ketika dia sudah lama menghadapi derita yang dialami yaitu lumpuh, dia mendengar kabar bahwa ada seorang yang luar biasa. Dia baik, dia disebut seorang nabi, dia disebut seorang guru, dan dia sanggup menyembuhkan banyak orang. Bahkan sudah banyak orang yang disembuhkan, yang mati juga sudah dibangkitkan. Dan namanya adalah Yesus. Dia sangat senang. Tentu dia sangat ingin melihat dan bertemu langsung dengan Yesus. Atau bila mana mungkin Yesus lewat, ketika lewat dari mau pergi ke bait Allah, melewati dia ketika meminta-minta, tentu dia berharap Yesus melihatnya dan mendoakannya supaya sembuh. Mungkin dia pernah berpikir, semoga nanti ketika Yesus mau ke bait Allah, ke bait suci, biarlah saya bisa bertemu. Semoga Yesus menyapa saya dan menyembuhkan saya. Nah, itu akan selalu timbul, itu secara otomatis ya, karena orang sakit, orang yang lumpuh seperti ini selalu akan dengar-dengaran bila mana ada orang yang luar biasa yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan, ya. Nah, tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini ternyata dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia semakin berpikir, jangan-jangan Yesus bukanlah orang baik, jangan-jangan Yesus bukanlah maha tahu, atau jangan-jangan dia tidak peduli kepada saya. Karena sudah pastilah Yesus sering lewat dari depannya atau dari gerbang itu, karena dia meminta-minta di gerbang. Nah, hingga pada akhirnya Bapak Ibu, dia mendengar bahwa Yesus telah ditangkap, diadili, disiksa hingga mati, disalibkan. Kemudian dia semakin apa? Dia semakin terpuruk, harapannya semakin hancur. Dan kemudian setelah dia mendengar itu, mungkin tidak ada lagi harapan untuk sembuh, ya, karena Yesuslah satu-satunya harapannya untuk menyembuhkannya pada zaman itu. Kemudian 3 hari lalu dia mendengar bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya, ya. Dia mendengar bahwa Yesus telah bertemu dengan murid-muridnya. Kembali dunia terasa sangat indah. Kembali secerca harapan muncul menyinari hidupnya. Dia semakin berharap. Dia mulai tumbuh iman harapannya. Ya, mungkin benar bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mungkin dia adalah tabib dan guru besar, karena dia tidak hanya membangkitkan orang mati, dia tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit, tapi dia bisa bangkit dari kematian. Dia yakin bahwa Yesus pasti lewat nanti atau besok dari gerbang ini menuju bait Allah, dan semoga dia menyapa saya dan menyembuhkan saya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan, setelah 40 hari Yesus bangkit, ternyata Yesus langsung naik ke surga, tidak sempat bertemu dengan dia, dan dia pun tidak mendapat kesempatan menemui Yesus. Tak ada lagi kesempatan untuk apa? Untuk disembuhkan. Kembali harapannya hancur berkeping-keping, Bapak Ibu. Sekiranya dia bukan orang beriman, dia tidak akan
mungkin dia sudah mengakhiri hidupnya untuk tidak sempat lagi menjalani kebahagiaan yang dialami saat ini. Mungkin tidak akan sempat dia bertemu dengan Petrus. Dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan saat dia berdiri, melompat dan berlari. Dia tidak akan pernah membuat orang memuji Allah. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa berkat dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, akan selalu indah pada waktunya. Sekiranya doa-doa kita banyak yang belum dijawab oleh Tuhan, belum terkabul, bukan berarti Tuhan tidak sanggup, tidak mau, atau tidak mau tahu. Bukan berarti Tuhan tidak peduli atau tidak adil. Tetapi Tuhan pasti mengetahui, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kapan, di mana Tuhan mencurahkan berkat-Nya, Tuhan yang lebih tahu. Dan Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang terbaik dan terindah dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti orang lumpuh ini, dia berharap 3 tahun lalulah Yesus menyembuhkannya. Dia berharap jauh sebelumnya dia akan sudah sembuh. Kemudian mungkin setelah Yesus bangkit, disitulah harapannya untuk sembuh. Tapi sekiranya keinginannya terjadi, Bapak Ibu, itu ibarat pertandingan sepak bola antar kabupaten pada saat berlangsung Piala Dunia. Ya, kurang seru, kurang menarik, tidak cukup mendatangkan perhatian, ya, tidak mengundang perhatian. Nah, itu bisa diibaratkan seperti seorang yang makan roti saat tulang datang dari Medan bawa durian yang enak-enak, ya. Tentu rotinya tidak begitu, Pak. Rotinya tidak begitu dihiraukan ketika durian yang begitu nikmat dibawa dari Medan. Nah, jadi saudara dikasihi Tuhan, marilah kita tetap berharap. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang indah bagi kita. Biarlah waktu Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita sabar menunggu sambil tetap berserah kepada Tuhan, sambil tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan. Seperti orang lumpuh ini, jika hanya mengemis yang dia bisa lakukan, dia pergi mengemis. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini dapat memotivasi kita, mengajak kita semakin berharap, semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh hamba-hambanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.